asli orang Bangka Belitung, ya, tepat ya. Jadi ini artinya bukan mengada-ada kedatangan kami di sini, tentu punya maksud dan tujuan yang jelas. Ya, putra asli Bangka Belitung menyerahkan kuasa ke kita, nah, saya sama Pak Dr. Andi. Nah, tujuan kami ya, agar perkara ini terang benderang. Ya, jangan hanya satu lembaga penegak hukum yang menanganinya, kejaksaan aja. Kami berharap Mabes Polri juga bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya. Dugaan kami, ya, kami sudah membedah perkara ini. Ya. Dugaan kami kejaksaan dalam menggunakan kewenangannya, tugas dan fungsinya terdapat dugaan tindak pidana. Bagaimana dia menetapkan seorang tersangka, bagaimana dia menetapkan kerugian, siapa yang mau ganti dan lain sebagainya, ini bukan hasil dari perbuatan orangnya. Jadi agar masyarakat paham ya, semua PT rekanan PT Timah, artinya 5 korporasi yang sudah diumumkan menjadi tersangka ini, semuanya ada perjanjian. Ketika perjanjian ditandatangani, ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Nah, jadi tambang itu dikerjakan atas perintah, atas izin dari PT Timah. Sejak kapan dikerjakan? Sudah berulang-ulang kali. PT Timah ini didirikan, saya baru lihat tadi, tahun 76. Ya. Artinya kegiatan-kegiatan seperti ini sudah biasa dilakukan, sudah terbiasa. Perjanjian-perjanjiannya kan nggak mungkin membuat perjanjian baru, pasti draft-draftnya sudah ada, cara ngitungnya sudah ada. Jangan karena nih, mohon maaf nih, jangan hanya karena bobroknya manajemen PT Timah, orang lain jadi korban. Ya. Nah, kalau PT Timah rugi, itu urusan manajemen PT Timah. Kenapa jadi orang yang korporasi ditetapkan sebagai tersangka ya? Jadi gini, nanti kami dianggap juga, wah jangan-jangan ini kami membela 5 korporasi. Sekali lagi, kami tidak membela para koruptor ya. Kalau memang mereka bersalah, hukum seberat-beratnya. Setuju saya ke Pak Prabowo, 50 tahun. Ya. Maksudnya seumur hidup mungkin. Silakan aja. Kalau memang perbuatan itu memang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, bikin perjanjiannya salah semua segala macam. Sekarang saya tantang aja lah. Jampitsus berani nggak menjelaskan secara rinci di media perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan oleh para tersangka ini sehingga membuat kerugian negara. Izinnya PT Timah, ya, kegiatannya di PT Timah. Terus juga kejaksaan punya peran dan fungsi bisa memberikan legal opinion. Draftnya PT Timah semuanya. Nah, sekarang dengan gampangnya Jampitsus mengatakan, apa kita ikhlas kalau kerugian ini kita bebankan kepada PT Timah? Padahal dia mengatakan kerusakan yang menurut Bambang Hero itu katanya nilainya sekian triliun itu dilakukan di wilayah PT Timah. Di UPP PT Timah. Di PT Timah. Secara hukum yang bertanggung jawab adalah PT Timah. Nah, tadi saya katakan ada jamrek. Iya. Nah kemudian nih gini, kalau saya mau tanya, ada nggak pernah kegiatan penambangan yang dilakukan tidak dengan merusak? Tidak ada. Memakai ilmu apa? Oh, itu tadi ada rekan kita aja. Jin zaman dulu bangun candi aja ada kerusakan, bendung sungai dia. Iya. Itu jin yang melakukan tuh. Apalagi ini orang melakukan penambangan, pasti ada kerusakan. Tetapi kerusakan itu bukan dikerjakan langsung ditinggal, ada jamrek, jaminan reklamasi. Uangnya ada di mana? PT Timah. Jadi kalau seandainya ada kerusakan 271 triliun, jangan-jangan uangnya ada sekarang di PT Timah. Nah sekarang ini ada putra Bangka Belitung. Nah, berani nggak ambil uangnya kasih ke putra Bangka Belitung? Nah, jadi sekali lagi kami tidak membela koruptor. Buktinya putra daerah juga melaporkan MUIS. Ya, jadi sekali lagi ya, kami di sini bukan membela koruptor, tapi kami ingin penegakan hukum yang benar-benar adil. Ya. Terakhir Bang, masalah laporan itu nantinya pasal berapa Bang yang dilaporin BH dan 2 orang yang dilaporin di Mabes ini? Oke. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berita dalam kurung berita bohong yang menyebabkan kegaduhan. Kedua, pasal 242 ayat 1 KUHP. Junto pasal 55 KUHP tentang keterangan palsu di atas sumpah. Ya. Dan juga pasal 318 KUHP tentang persangkaan palsu. Itu saja, ya. Terima kasih. Ya, masih.
Ya, oke.